Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah proses berpikir matematis, dengan saya Sita Resmi Prabudingrat. Saya Syahrana Tania. Saya Kartika Suri. Saya Akmal Raihan. Di sini kami akan menjelaskan konsep mengenai berpikir matematis, dan juga berpikir induktif. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus tahu nih pengertian berpikir itu apa. Pengertian berpikir adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Sedangkan menurut para ahli yaitu Gilmel tahun 1970, berpikir adalah suatu pemecahan masalah dan proses penggunaan gagasan atau lambang-lambang pengganti suatu aktivitas yang tampak secara fisik. Pikir matematis adalah proses dinamis yang memungkinkan kita untuk meningkatkan tingkat kekompleksan dari suatu ide yang dapat kita hadapi, yang dapat memperluas pemahaman kita. Menurut George Polya, berpikir matematis terdiri dari 4 langkah utama, yaitu yang pertama, analyzing and understanding a problem, menganalisis dan memahami masalah. Kita harus dapat menentukan dan mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari sebuah permasalahan. Yang kedua, designing and planning a solution, merancang dan merencanakan solusi berdasarkan apa yang telah diketahui dan apa yang ditanyakan dari sebuah permasalahan sesuai dengan langkah pertama. Yang ketiga, exploring solution to difficult problem, mencari solusi dari masalah. Dan yang keempat, verifying a solution, memeriksa solusi. Apakah jawaban yang didapat sudah benar dan sesuai dengan apa yang ditanyakan pada masalah atau belum? Jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama itu ada berpikir logis atau logical thinking. Berpikir logis ini adalah dasar dari semua matematika, bahwa setiap konsep matematika dari aritmatika dasar hingga teori yang lebih kompleks memerlukan penalaran yang logis. Biasanya digunakan dalam pembuktian teorema, menyelesaikan masalah, dan menarik kesimpulan yang valid, atau menyelesaikan soal-soal logika seperti silogisme atau teka-teki matematika. Yang kedua, ada berpikir algoritmik atau algorithmic thinking. Algoritma adalah cara terstruktur untuk memecahkan masalah sehingga sangat sering untuk pelajaran matematika. Biasanya digunakan dalam menyelesaikan persamaan linear dengan metode eliminasi atau substitusi, dan menghitung nilai determinan matriks dengan mengikuti langkah-langkah tertentu. Yang ketiga, yaitu berpikir kritis, yang dimana melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan dan mengevaluasi bukti, suatu argumen atau solusi matematika. Yang keempat, ada berpikir kreatif, di mana berpikir kreatif dalam matematika melibatkan penemuan solusi yang inovatif dan tidak konvensional, seperti menemukan masalah dan memecahkannya dengan kompleks atau merumuskan konsep matematika baru. Yang kelima, ada berpikir abstrak. Berpikir abstrak melibatkan kemampuan untuk memahami manipulasi konsep-konsep yang tidak nyata atau tidak langsung terlihat. Contoh, bekerja dengan konsep seperti bilangan imajiner, ruang vektor, atau teori himpunan. Sekarang kita bahas apa itu berpikir induktif. Setiap malam bulan purnama, kita melihat air laut pasang lebih tinggi dari biasanya. Setelah mengamati ini berulang kali, kita bisa menyimpulkan bahwa bulan purnama selalu menyebabkan pasang tinggi. Nah, ini adalah contoh berpikir induktif. Jadi, apa sebenarnya berpikir induktif? Berpikir induktif adalah cara berpikir dengan mengamati pola yang sering terjadi, lalu menyimpulkannya sebagai sesuatu yang kemungkinan besar akan selalu terjadi. Lalu, apa perbedaannya dengan berpikir matematis? Anggaplah dalam suatu kejadian, seorang siswa baru saja menerima hasil ujian dari 5 mata pelajaran. Ia melihat bahwa nilai dari semua mata pelajaran sebelumnya selalu di atas 80. Sekarang, ia belum melihat hasil ujian untuk mata pelajaran terakhir. Bagaimana cara berpikir siswa tersebut? Dalam berpikir induktif, siswa menyimpulkan bahwa karena semua nilai sebelumnya di atas 80, maka kemungkinan besar nilai ujian terakhir juga akan di atas 80. Ini adalah berpikir induktif, karena kesimpulan diambil dari pola yang terlihat, tetapi belum tentu benar. Dalam berpikir matematis, siswa tidak hanya melihat pola nilai sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain, seperti tingkat kesulitan ujian terakhir, jumlah jawaban yang ia rasa benar, serta bobot nilai dalam perhitungan akhir. Ia menghitung berdasarkan data yang ada, bukan sekadar mengandalkan pola nilai sebelumnya. Ini adalah berpikir matematis, karena ia menggunakan perhitungan yang logis dan berbasis aturan untuk memprediksi hasilnya. Nah,
Ada beberapa jenis berpikir induktif yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu generalisasi, menyimpulkan sesuatu berdasarkan pola yang sering terjadi. Contohnya, setelah melihat bahwa setiap sore langit mendung, lalu hujan turun, kita menyimpulkan bahwa langit mendung selalu menandakan hujan. Lalu jenis yang kedua, ada analogi, membandingkan dua situasi yang mirip untuk menyimpulkan sesuatu. Contohnya, jika di kota A pembangunan jalan tol berhasil mengurangi kemacetan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa kota B juga akan mengalami hal yang sama jika membangun tol. Lalu jenis yang ketiga ada hubungan sebab akibat, menyimpulkan bahwa satu kejadian menyebabkan kejadian lain. Contoh, jika setiap kali kita menyiram tanaman, tanaman itu tumbuh lebih subur. Kita bisa menyimpulkan bahwa air adalah faktor utama dalam pertumbuhan tanaman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan berpikir induktif untuk memahami pola di sekitar kita. Namun, penting untuk diingatkan bahwa kesimpulan yang diambil tidak selalu benar 100%, karena mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi hasilnya. Merupakan alat penting dalam memahami pola pertumbuhan manusia. Dengan pendekatan berpikir induktif, kita dapat mengamati dan berat badan mahasiswa untuk menarik kesimpulan yang lebih luas. Melalui perhitungan rata-rata, modus, dan visualisasi kernel density plot, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang distribusi data yang dapat digunakan untuk evaluasi kesehatan dan akademik. Analisis ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga bermanfaat bagi perencanaan pola hidup sehat mahasiswa. Adapun tujuan penelitian kelompok kami yang pertama, menganalisis distribusi tinggi dan berat badan mahasiswa kelas 4B menggunakan metode statistik, rata-rata, dan modus. Yang kedua, menerapkan proses berpikir induktif dalam memahami pola pertumbuhan mahasiswa. Yang ketiga atau yang terakhir, menampilkan hasil dan menarik kesimpulan umum dalam bentuk kernel density plot untuk visualisasi yang lebih informatif untuk data yang diperoleh. Selanjutnya hasil pembahasan. Untuk grafik yang pertama, yaitu grafik berat badan mahasiswa, rata-rata yang diperoleh ialah 54 kg yang ditandai dengan garis merah pada grafik, lalu untuk modusnya diperoleh 57 kg yang ditandai dengan garis kuning pada grafik. Untuk grafik yang kedua, yaitu grafik tinggi badan, rata-rata yang diperoleh ialah 159 cm yang ditandai dengan garis biru pada grafik, dan untuk modusnya itu diperoleh 153 cm yang ditandai dengan garis hijau pada grafik. Metode penelitian yang kami gunakan ialah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, karena data yang dikumpulkan berupa angka, dan penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis distribusi data tanpa melakukan uji hipotesis atau mencari hubungan sebab akibat. Dan untuk penyajian datanya, kami menggunakan statistik deskriptif, yang dimana itu meliputi mean atau rata-rata, modus, dan untuk visualisasi grafiknya, kami menggunakan kernel density plot. Jadi kesimpulan yang diambil, distribusi berat badan mahasiswa kelas 4B memiliki pola yang cenderung normal, dengan rata-rata 54 kg dan modus 57 kg. Sedangkan distribusi tinggi badan bersifat unimodal dengan rata-rata 159 cm dan modus 153 cm. Lalu pendekatan berpikir induktif yang digunakan memungkinkan pemahaman pola pertumbuhan berdasarkan pengamatan langsung tanpa asumsi awal. Selain itu, visualisasi menggunakan kernel density plot membantu memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai distribusi data, sehingga dapat digunakan untuk interpretasi lebih mendalam terkait evaluasi kesehatan dan akademik mahasiswa.